Memang dari awal kami sudah mengatakan bahwa pendulum politik, bandul politik terkait Pilpres di Indonesia itu akan bergerak ketika PDIP mengumumkan capresnya yang sudah ditunggu cukup lama oleh insan politik di Indonesia. Nah, jadi memang sejak itu segala sesuatu itu dikaitkan dengan masalah capres dan pencapresan. Nah, padahal pertemuan yang dilaksanakan pada malam hari ini adalah tindak lanjut dari pertemuan yang dilaksanakan oleh sejumlah ketua umum parpol yang dihadiri pada saat itu oleh Pak Jokowi, Presiden Jokowi juga di kantor DPP PAN di bulan Ramadan yang lalu. Nah, dalam pertemuan tersebut memang ada pertukaran dialog yang di sana ada penyampaian bahwa sebaiknya nanti setelah Lebaran Pak Jokowi bagaimana kalau mengumpulkan kembali teman-teman ketum parpol ini, dan itu disetujui oleh beliau. Nah, beberapa hari yang lalu ketika Pak Zulkifli Hasan bertemu dan menghadap Pak Jokowi, hal yang sama juga disampaikan oleh Pak Zul bahwa pertanyaan beliau kapan kira-kira ketua-ketum parpol ini nanti akan diundang kembali oleh Pak Jokowi untuk bersilaturahim. Nah, dan inilah saya kira momennya menindaklanjuti pertemuan yang sebelumnya. Agendanya apa? Tentu kita hanya bisa menduga agendanya, tetapi dugaan kuat saya bahwa ini adalah agenda selain silaturahim, juga agenda untuk melanjutkan pembahasan rencana untuk menindaklanjuti gagasan pembentukan koalisi kebangsaan atau sering disebut koalisi besar tersebut. Nah, ini adalah salah satu dugaan kami bahwa pembahasannya akan ke sana. Bagaimana mengkonsolidasikan partai-partai pendukung Pak Jokowi, khususnya dalam Pilpres yang akan datang, bagaimana menyatukan visi misi, melaksanakan kegiatan-kegiatan besar menghadapi Pilpres secara kebersamaan. Dan ini dugaan kami adalah topik yang akan dibahas diantaranya. Kalau topik teknis mengenai siapa capres, siapa cawapres, saya kira bukan forumnya. Tentu pada saat pembicaraan di antara para ketua umum parpol di kantor DPP PAN pada saat bulan Ramadan tersebut, hal ini sempat mengemuka. Dan Pak Zulkifli Hasan kemarin dalam pertemuan dengan Bapak Presiden ketika beliau menghadap di hari kedua Idul Fitri, beliau sempat menyampaikan hal tersebut agar Bapak Presiden berkenan untuk mengundang kembali para ketua umum parpol. Dan inilah saya kira tindak lanjut daripada permintaan tersebut. Mungkin ada yang lebih mendahului Pak Zulkifli, tetapi setahu saya karena yang menghadap Bapak Presiden setelah Lebaran itu diantaranya adalah Pak Zulkifli Hasan paling awal. Jadi dan Pak Zul itu membawa pesan tersebut kepada Bapak Presiden. Ya tentu kan setelah tindak lanjut setelah pertemuan di kantor DPP PAN, kita langsung menindaklanjuti dengan bertemu dengan Pak Prabowo dan jajaran pimpinan Gerindra di Kertanegara tidak lama setelah pertemuan di kantor DPP PAN. Setelah itu KIB juga melakukan pertemuan yang juga diliput oleh publik, dan ada pertemuan-pertemuan lain yang tentu tidak terliput oleh publik, dan itu merupakan bagian dari sebuah keberlangsungan diskusi dialog di antara partai-partai politik untuk menyamakan persepsi intinya. Jadi banyak hal yang memang perlu disamakan, dan saya kira proses ini berjalan, dan mudah-mudahan setelah pertemuan dengan Ketua Umum Parpol bersama-sama dengan Bapak Presiden ada hal-hal lain yang bisa segera kita tindak lanjuti kembali. Oke, termasuk dengan Golkar dan juga P3, dari Golkar mungkin lebih tepatnya ya dalam KIB sendiri. Dengan semua pihak, dengan KIB kita tetap kompak meskipun masing-masing punya pandangan tersendiri, punya point of view tersendiri, punya objektif tersendiri, tapi saya kira kita sama-sama ingin tetap meneruskan gagasan untuk membangun koalisi kebangsaan tersebut. Ya, ini kan pertemuan pertama yang dilaksanakan bersama-sama dengan segenap partai koalisi pendukung pemerintah saat ini, minus satu partai tentunya. Tetapi dan ini menurut saya adalah momen yang berharga, di samping memang momen masih dalam rangka halal Idul Fitri, tetapi juga dalam momen untuk merespons berbagai dinamika yang terjadi dalam beberapa minggu ini terkait masalah pencapresan, target para koalisi untuk
bisa mengkerucutkan dan menguatkan koalisi masing-masing. Bentuk koalisi seperti apa, saya kira ini adalah salah satu momen baik bagi kita, dan ini menurut kami juga merupakan salah satu titik tolak untuk melaksanakan tindakan dan tindakan politik dan aksi politik berikutnya di antara semua partai-partai politik yang ada. Oke, nah untuk PAN sendiri, Mas Edi, apakah sikapnya masih sama mengusung Pak Ganjar dan juga Pak Erick Thohir? Ya, kita sudah memberikan mandat berdasarkan Rakernas 2021 dan 2022 kepada Pak Zulkifli Hasan untuk menetapkan siapa capres dan cawapres PAN ke depannya. Dan itu sudah sepenuhnya dipegang mandatnya oleh Pak Zul, tetapi karena beliau adalah seorang demokrat, beliau sangat akan membahasnya. Ya, Mbak, karena beliau sangat demokratis, beliau akan membahasnya dengan internal partai sebelum nanti diputuskan. Tetapi memang seperti yang saya sudah pernah sampaikan sebelumnya, bahwa di dalam Rakornas PAN di bulan Maret kemarin, jadi Semarang, Pak Zul sempat melontarkan di hadapan seluruh anggota DPR PAN se-Indonesia, termasuk yang dihadiri juga oleh Bapak Presiden, oleh Pak Erick Thohir, oleh Pak Ganjar, dan di sana Pak Zul sempat mengatakan bahwa Pak Presiden, kalau Indonesia kelak dipimpin Pak Ganjar dan Pak Erick Thohir, insya Allah Indonesia akan jaya dan aman. Itu yang disampaikan oleh beliau. Tetapi kalau kita lihat juga sebaliknya, PAN itu sudah pernah 2 kali mengusung Pak Prabowo di dalam Pilpres 2014 dan 2019. Dan kerjasama kami dengan Pak Prabowo, kerjasama kami dengan Gerindra itu sangat baik, tinggal klik saja. Jadi saya kira saat ini kita masih melihat perkembangan yang ada, dan tentunya kami mempercayakan sepenuhnya kepada Ketua Umum kami untuk menentukan arah terbaik bagi PAN ke depannya. Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, saya tidak yakin bahwa ini adalah forum untuk membahas hal-hal yang sifatnya lebih teknis. Mungkin sifatnya lebih umum, lebih besar, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh masing-masing ketua umum nanti dalam forum yang lebih spesifik lagi. Karena ini kan forum dihadiri oleh Presiden, dan Presiden kan adalah pembina politik dari semua partai politik yang ada di Indonesia. Jadi saya pikir nanti akan ada follow-up forum untuk menindaklanjuti hal ini untuk sesuatu yang lebih teknis dan lebih detail. Nah, kalaupun ada, saya kira itu nanti biar Pak Zul saja yang menjelaskan, karena beliau paling berwenang untuk menjelaskan itu di Partai Amanat Nasional. Oke, baik. Tapi lagi-lagi kita kembali lagi kepada sikap dari Partai Amanat Nasional dari PAN, begitu Mas Edi. Masih firm sama seperti omongan atau katakanlah apa yang diucapkan oleh Ketua Umum Pak Zulkifli Hasan begitu, tapi masih membuka hubungan, kemungkinan terjadinya hubungan baik begitu dengan parpol lainnya, termasuk juga dengan siapa yang akan diusung oleh PAN? Di dalam politik itu tidak ada sesuatu yang baku sampai kita membubuhkan tanda tangan kita di dalam sebuah surat keputusan. Yang surat keputusan itu kemudian kita daftarkan di KPU RI untuk pencalonan capres, cawapres, dan hal pencapresan. Jadi sampai dengan kita membubuhkan tanda tangan Ketua Umum dan Sekjen membubuhkan tanda tangan dan menyerahkan ke KPU, saya kira segala kemungkinan masih bisa terjadi, dan PAN itu selalu membuka pintu, membuka ruang untuk diskusi dialog dengan semua partai agar kita bisa betul-betul merepresentasikan kepentingan masyarakat pada saat kita mengusung calon presiden dan wakil presiden ke depannya. Ya, kita sih keinginan kita bahwa gagasan koalisi kebangsaan itu memang bisa diwujudkan, dan tujuannya itu adalah betul-betul untuk melahirkan sosok capres dan cawapres yang betul-betul dikehendaki oleh masyarakat, betul-betul mampu untuk menjawab tantangan-tantangan ke depannya, dan bersama-sama kita bisa usung, dan kita mengusungnya itu di dalam sebuah pesta demokrasi yang menyenangkan masyarakat. Jadi tidak pesta demokrasi yang membelah, pesta demokrasi yang kemudian membuat masyarakat kita berkubu, tetapi betul-betul sebuah pesta demokrasi yang mencerahkan dengan penuh gagasan, dengan penuh ide, bukan sekedar hujat-menghujat atau membelah kita sebagai anak bangsa.